Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan menjelajah di materi fisika kelas 12 tentang teknologi digital. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dong sama anggota kelompok 2 yang akan menjelaskan materi tentang teknologi digital. Pose with the fans. Setelah berkenalan, tentu saja kita harus tahu juga dong apa sih yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, jadi yang pertama yaitu kita akan mencari tahu apa itu transmisi data. Yang kedua, cara mengkonversi bilangan desimal ke biner. Yang ketiga, dampak negatif dan positif berkembangnya teknologi digital. Yang pertama, transmisi data. Nah, teman-teman, apa sih transmisi data itu? Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari sumber data ke pengirim data melalui media tertentu. Data atau informasi yang disampaikan melalui media transmisi berwujud sinyal listrik, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Maka bisa disimpulkan bahwa transmisi data itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu transmisi data analog dan transmisi data digital. Sebelum itu, kita ketahui dulu nih apa itu sinyal analog dan apa itu sinyal digital. Yang pertama, sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Karakteristik terpenting yang dimiliki oleh sinyal analog ini adalah amplitudo dan frekuensi, sehingga sinyal analog ini merupakan sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sedangkan sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau disebut juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh terau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi data dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Oke, next. Kita masuk ke contoh dari transmisi data analog. Di sini ada pemancar radio. Kenapa sih pemancar radio itu masuk ke transmisi data analog? Karena pemancar radio ini menggunakan gelombang elektromagnetik dalam mengirimkan sinyal dan memiliki sifat variabel yang berurutan. Nah, yang tadi itu kalau sinyal analog itu kan harus mempunyai dua karakter yang sangat penting, yaitu amplitudo dan frekuensinya, di mana amplitudo ini merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal, sementara frekuensi ini adalah jumlah gelombang sinyal yang ada dalam satuan detik. Selain itu juga, terdapat fase yang merupakan besaran sudut sinyal analog di saat-saat tertentu. Sementara itu, untuk syarat biasanya ditentukan dengan gelombang sinus yang merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi analog. Dengan demikian, sinyal dari pemancar radio ini memiliki jangkauan transmisi data dalam jarak yang cukup jauh. Selanjutnya, contoh dari transaksi data digital di sini ada telepon seluler, televisi digital, dan komputer yang terhubung dari jaringan. Nah, di mana ketiga alat ini sudah menggunakan sistem digital yang tadi pengkodean dari biner. Oke teman-teman, kita sudah selesai menjelajahi transmisi data. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke cara mengkonversi bilangan desimal ke biner. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengubah bilangan bentuk basic desimal menjadi bilangan berbasis biner. Kalau kalian bingung, bilangan basis desimal itu bukan pecahan desimal. Jadi, basis desimal itu adalah bilangan yang kita gunakan sekarang, yaitu menggunakan 10 angka dalam penggunaannya, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi totalnya ada 10 angka.
Nah, ini akan diubah ke dalam bilangan binder. Binder itu hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Misalnya, kita mau mengubah angka 20 ini, basisnya adalah basis desimal. Saya bikin 10 ya. Bindernya berapa? Nah, jadi kita lakukan pembagian. Pembagian yang kita lakukan adalah menggunakan jumlah angka pada binder, yaitu 2. Jadi 20 kita bagi dulu dengan 2. Hasilnya adalah 10, sedangkan sisanya adalah 0. Jadi, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 dan tanpa meninggalkan sisa atau sisanya 0. Nah, selanjutnya angka 10 ini kita bagi dengan 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 dan sisanya 0. Lanjut, 5 ini kita bagi lagi dengan 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. Oke, mungkin kalian bingung dari mana 2? Ya, kalian bisa hitung sendiri. 5 dibagi 2 yaitu hasil perkalian yang mendekati 4, berarti 2. Jadi sisanya 1, teman-teman. Nah, sekarang 2-nya kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 dan sisanya adalah 0. Terus 1 ini kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 0, sisanya 1. Kita akan berhenti melakukan perhitungan ketika hasilnya itu sudah sampai 0. Jadi kalau belum sampai 0 hasilnya kita lanjutkan sampai hasilnya berupa 0. Nah, jika sudah, kita bisa ambil bindernya. Itu mulai dari bawah ke atas. Binder adalah angka sisa yang kita dapatkan, teman-teman. Jadi bentuknya adalah 1, 0, 1, 0, 0. Ini adalah basic bindernya. Saya buat seperti ini ya. 2 artinya hanya menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Oke, next selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan negatif dari berkembangnya teknologi digital. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, dengan adanya teknologi digital tentu akan ada juga dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Adapun dampak positif yang dihasilkan dari teknologi digital yang pertama, mempercepat komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi digital semakin mempermudah dan mempercepat komunikasi, apalagi untuk menyambungkan komunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan kita. 2. Mempermudah pekerjaan. Teknologi digital semakin mempermudah pekerjaan karena di zaman sekarang banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. 3. Mempermudah literasi. Dengan adanya teknologi digital membuat berbagai tulisan dan bacaan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dampak positif yang keempat yaitu mempermudah mencari informasi. Teknologi digital menjadi informasi dari seluruh dunia mudah diketahui dan cepat menyebar di media sosial. 5. Menjadi tempat untuk membuka usaha. Semakin majunya teknologi digital, semakin banyak pula aplikasi-aplikasi baru. Salah satunya adalah aplikasi untuk berjual beli. Hal ini dapat membuka peluang usaha bagi para pebisnis. 6. Munculnya berbagai sumber belajar. Berbagai sumber belajar di zaman sekarang mudah diakses di berbagai media dan kecanggihan teknologi digital. Sumber belajar tidak harus selalu berasal dari buku. Dampak positif yang terakhir yaitu munculnya media massa berbasis digital. Dengan teknologi digital menciptakan adanya media massa yang berbasis digital yang mudah diakses oleh siapa saja. Oke, next. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari berkembangnya teknologi digital yang pertama yaitu menumbuhkan sifat individualisme. Dengan adanya teknologi digital dapat menumbuhkan sifat individualisme seseorang, karena seseorang akan merasa cukup dengan dirinya sendiri. 2. Menumbuhkan sikap antisosial. Karena teknologi digital seseorang bisa menjadi antisosial. Seseorang tersebut akan enggan untuk bertemu atau bersosialisasi dengan orang lain. 3. Mengurangi aktivitas bergerak. Adanya teknologi digital memudahkan seseorang mengerjakan segala hal tanpa harus beraktivitas di luar. Seseorang bisa melakukan berbagai hal dengan duduk di rumah. 4. Munculnya penipuan online. Dengan adanya teknologi digital dapat memudahkan orang-orang untuk melakukan kejahatan secara online. Salah satunya adalah penipuan online.
5. Munculnya banyak berita hoaks. Berita yang mudah menyebar di zaman sekarang membuat orang-orang dapat men-share hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Dampak negatif yang terakhir yaitu munculnya penyalahgunaan teknologi. Dengan kemajuan, tak sedikit orang-orang yang memanfaatkannya untuk sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kita harus bisa bijak menggunakan teknologi digital. Kita harus bisa memilah dan memilih mana hal yang baik dan bermanfaat dari adanya teknologi digital. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.